Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan datang untuk minta maaf dan berjanji untuk lebih baik ke depannya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau dari energinya memang terlihat ya di sini ada seseorang yang ingin bisa membuktikan kepada kamu bahwa dia bisa menjadi yang terbaik, bahwa dia bisa memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Ya. Dari hatinya yang paling dalam, dia ingin minta maaf sama kamu. Dia menyesali segala perbuatannya, ya, apapun yang mungkin telah dia lakukan sama kamu. Mungkin dari sikapnya ya yang negatif, mungkin ada yang di ghosting, mungkin ada yang dicuekin, atau ada juga beberapa di antara kamu yang hubungannya itu hadir ya pihak ketiga. Makanya di sini dia ingin bisa meminta kesempatan lagi ya sama kamu, karena dia tahu ya pada akhirnya dia tahu bahwa kamu yang terbaik selama ini. Dia selalu mendapatkan cinta yang tulus dari kamu, perhatian, kasih sayang yang begitu besar. Dia merasakan kesabaran yang ada di dalam hati kamu untuk dia. Karena selama ini kamu juga udah bersabar ya, kamu udah memberikan yang terbaik, baik dari usaha maupun pengorbanan kamu. Ya, perhatian dan kepedulian kamu sama dia. Kamu selalu berusaha untuk membuat dia nyaman. Ya, dan juga merasakan cinta yang ada di dalam hati kamu. Tapi mungkin sebelumnya dia ini kayak kurang bersyukur ya. Sudah memiliki kamu. Makanya dia jadi ya banyak hal-hal negatif ya yang dia pada akhirnya lakukan. Ya, baik itu dari sikap, tindakan maupun kata-katanya. Kemudian saya melihat juga di sini dia menyadari ya bahwa kamu ini adalah seseorang yang berbeda, seseorang yang begitu istimewa, begitu spesial, yang memiliki tempat di hati terdalamnya. Dia melihat kamu sebagai cinta sejatinya. Ya, dia melihat kamu dan dia itu sangat cocok ya, sangat klop, sangat seimbang sebenarnya. Kalau sama-sama mau untuk memaafkan ya, mau untuk bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dia melihat adanya potensi ya, masa depan untuk hubungan ini. Dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memang selama ini dia cari ya. Kamu tipenya dia banget. Kamu cantik, kamu ganteng. Ya, kamu benar-benar memiliki aura yang bersinar, membuat dia terpesona, membuat dia suka, membuat dia jatuh cinta sama kamu. Ingin sekali rasanya dia memeluk kamu lagi. Ya. Ingin sekali rasanya dia bisa menggenggam tangan kamu dengan erat. Ya. Menunjukkan kehangatan ya dan memberikan keromantisan untuk hubungan ini. Ya, karena memang dia menyadari ya akhir-akhir ini ya, beberapa waktu ke belakang ada hal-hal yang membuat kalian berjarak, terpisah. Entah ini memang secara jarak atau mungkin secara emosional. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang hubungannya terjadi kesalahpahaman ya, atau ada perdebatan, ada konflik.
adanya ketidakjelasan. Karena ada yang berhubungan dengan seseorang yang masih labil, ya. Kita bisa lihat di sini energinya. Ada seseorang yang masih labil, belum dewasa, mungkin dia masih egois, masih keras kepala, ingin menang sendiri dan tidak ingin terlihat salah. Dia masih gengsi untuk mengakui kesalahannya. Ya. Memang di sini dia sadar kalau dia salah, tapi dia karena sebelumnya dia masih gengsi, jadi dia tidak mengakui hal tersebut. Tapi untuk saat ini ada keinginan ya dari hati terdalamnya untuk benar-benar minta maaf sama kamu, datang ke kamu lagi. Dia akan menghubungi kamu ya, dan juga ngajakin kamu untuk bertemu, berbicara empat mata ya, dari hati ke hati. Dia melihat pada saat ini kamu benar-benar semakin bersinar. Karena banyak di antara kamu yang sedang mencintai diri sendiri ya, self-love. Kamu meningkatkan kualitas diri kamu, value kamu. Kamu lebih memfokuskan ya pada diri sendiri setelah adanya perpisahan ini. Banyak yang sudah berpisah, banyak yang sudah putus ataupun bercerai. Ya, tapi di sini kamu bertekad untuk bisa menjalani kehidupan yang berbahagia untuk kedepannya. Terlepas pada saat ini kamu sendiri ataupun sedang menantikan seseorang ya untuk bisa hadir di dalam kehidupan kamu, kehidupan cinta kamu, tapi yang jelas kamu ingin bisa lebih bahagia, kamu ingin bisa merasakan ketenangan, kedamaian ya, tanpa adanya rasa cemburu, tanpa adanya rasa curiga lagi, tanpa adanya rasa marah, kesal ya yang begitu mengganggu. Kamu ingin bisa bersama dengan jodoh yang seimbang gitu. Kamu ingin bersama dengan seseorang yang mampu memahami batin perasaan kamu juga. Jadi bukan hanya kamu yang terus-menerus memahami dia ya, tapi kamu juga ingin dipahami oleh seseorang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, di sini energinya saya merasakan ada energi kangen ya, ada energi rindu. Mungkin ada yang sudah tidak bertemu ya dalam waktu yang lama, mungkin bulanan atau bahkan tahunan untuk sebagian di antara kamu. Di sini dia ingin bisa memperjelas ya situasi hubungan kalian ini seperti apa. Dia ingin bisa mendapatkan juga kejelasan dari kamu, ingin tahu gitu bagaimana kelanjutan dari hubungan ini ke depannya. Apakah kamu masih mau untuk memberikan kesempatan lagi sama dia atau tidak? Karena kalau dari harapannya ya tentunya dia ingin gitu bisa mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Dia ingin bisa memperbaiki kesalahannya. Dia tahu bahwa selama ini dia kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Dia begitu egois, ya, dia begitu ingin menang sendiri. Tapi satu hal yang ingin dia tahu, ya, adalah tentang apakah kamu masih mau gitu untuk memberikan lagi kesempatan pada dia. Karena dia udah berusaha gitu untuk move on dari kamu sebelumnya. Tapi dia nggak mampu, dia gagal di sini untuk move on. Dia masih terbayang-bayang ya tentang wajah kamu, kebersamaan kalian berdua, kehangatan dan juga keromantisan yang telah terciptakan dari hubungan ini. Dia ingin sekali mengakui perasaan terdalamnya. Dia tidak ingin berpura-pura lagi. Karena hal tersebut sangat melelahkan ya. Seperti memakai topeng terus-menerus. Ya, jadi saat ini memang ada kesedihan-kesedihan yang mendalam yang dia rasakan, tapi mungkin gak dia tunjukkan, gak dia ekspresikan secara langsung di hadapan kamu.
Tapi dia yakin bahwa kalian berdua ini memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Ada ikatan batin yang dia rasakan, mungkin soulmate, twin flame, ya, ada energi jodoh yang memang terus menyatukan kalian, bahkan di saat kalian berpisah secara jarak. Ya, dia yakin bahwa waktu akan mengungkapkan, ya, pertemuan kalian kembali, kejelasan di dalam hubungan ini. Dia ingin memberikan segala yang kamu mau, segala yang kamu butuhkan, agar kamu merasa bahagia, agar kamu tidak lagi merasa kesepian. Oke, sekarang kita akan lihat juga situasi cinta yang mungkin kamu alami. Di sini sudah ada 5 kartu. Untuk kartu pertama ada jenuh. Ini bisa jadi energi kamu, ya. Mungkin kamu jenuh, kamu bosan untuk menghadapi dia, sikap kekanak-kanakannya, atau ada yang memang mengalami peristiwa yang berulang. Ada yang dibohongi terus-menerus, dimanipulasi. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang emosional, cepat marah, ya. Entah marahnya diekspresikan atau dia marahnya itu diam, ya, silent treatment. Namun energi bisa vice versa, ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian di sini kartu selanjutnya ada argumen. Jadi ada perdebatan, ya, ada konflik, ada ketidaksetujuan dari berbagai hal. Padahal kalian berdua saling sayang, saling cinta. Tapi nggak ada yang mau mengalah, ya, sepertinya di sini saling beradu argumen, ya, saling menyerang. Tapi yang jelas, ya, di saat kalian berdua bisa menurunkan ego dan juga gengsi masing-masing, sebenarnya hubungan ini masih memiliki potensi untuk bisa dilanjutkan. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada cemburu. Hal ini akan resonate, ya, bagi kamu yang berhubungan dengan seseorang yang mungkin tertutup, atau dia begitu misterius, atau dia sering bohong, ya. Atau dia nggak memberikan kabar, tidak lagi memberikan perhatian dan kepedulian sebagaimana mestinya, seperti yang sebelum-sebelumnya dia lakukan. Ya, bisa aja kamu merasa cemburu, ya, karena bagaimanapun juga kamu itu benar-benar sayang sama dia, benar-benar cinta, ya. Tapi kalau dia nggak ada kabar, ya, atau mungkin dia sibuk dengan yang lain, asik sama yang lain, ya, kamu juga punya hati, kamu juga bisa merasakan kecemburuan. Makanya di sini tentunya perlu ada keterbukaan, ya, kejujuran, kemudian juga saling bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik dari pikiran, perasaan, ya, kegiatan, agar tidak ada kesalahpahaman, tidak ada perasaan insecure dan juga kecemburuan lagi. Tapi hal menariknya adalah pada saat ini, di saat kalian sudah berpisah, dia pun juga merasakan kecemburuan tersebut. Ya, dia nggak rela kalau misalkan kamu juga nyaman gitu dengan orang lain, atau kamu mengenal yang lain, atau bahkan sampai menjalin hubungan dengan orang lain. Tentunya dia nggak rela, ya, dia nggak bisa. Dia akan sangat cemburu, dia akan sangat marah, dia akan sangat menderita. Bahkan membayangkannya aja sudah membuat dia sangat nggak kuat, ya, nggak mampu. Apalagi kalau memang itulah kenyataannya. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada kenangan indah. Memang banyak sekali kenangan-kenangan indah yang telah kalian lalui bersama, kalian ciptakan bersama, ya. Mungkin dari kenangan-kenangan di saat kalian jalan bareng, ya, makan bareng, saling bercerita, saling tersenyum dan juga tertawa satu sama lain, saling bisa menghibur dan juga memberikan energi-energi positif, energi-energi bahagia.
saling mendukung ya setiap harinya, menanyakan kabar, dan juga mengalami momen-momen yang sangat romantis, yang sangat hangat, ya membuat hati kamu berbunga-bunga. Begitupun dia. Makanya nggak mudah gitu untuk dia melupakan kamu begitu saja, apalagi dia udah merasakan ikatan batin. Dia udah merasakan ada ikatan spiritual di antara kalian berdua. Dia sudah melihat kamu sebagai cinta sejatinya, masa depannya. Jadi kalau sebelumnya dia hanya mengikuti hasratnya, egonya, keinginan pribadinya, saat ini ada penyesalan yang dia rasakan. Makanya dia ingin datang, dia ingin minta maaf ya secara langsung sama kamu dengan harapan kamu mau memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan lagi. Karena nggak ada lagi yang mampu membuat dia bahagia selain kamu. Jadi cuma kamu di sini. Cuma kamu yang memiliki kunci untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi sekalipun mungkin dia dekat sama orang lain ya, mengenal orang lain, tapi dia nggak merasakan cinta yang sama. Dia tidak merasakan ketertarikan yang sama seperti yang dia rasakan kepada kamu. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada niat tulus. Ya, jadi pada saat ini dia memiliki niat tulus untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Dia tidak ingin mempermainkan kamu, dia tidak ingin main-main lagi, dia tidak ingin bohong-bohong lagi, dia tidak ingin memanipulasi kamu lagi. Khususnya bagi kamu yang sebelumnya pernah ya dimanipulasi, dimanfaatkan aja kebaikan kamu. Tapi saat ini dia benar-benar datang dari cinta, datang dari niat yang tulus. Dia ingin membahagiakan kamu, dia ingin menjaga kamu, dia ingin bersama dengan kamu selamanya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi energinya dari kartu tarot. Ya, sangat menarik ya di sini energinya. Untuk energi zodiak saya melihat di sini ada energi Pisces, ada energi Libra, Aquarius, kemudian ada Sagittarius dan juga Gemini. Ya, nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini ya saya merasakan ada seperti ada karma ya yang sedang dijalani oleh seseorang. Ada kesadaran yang pada akhirnya menjadi lebih tinggi. Ya, bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Karena mungkin sebelumnya dia ini tenggelam gitu ya dalam nafsunya sendiri, hasratnya, egonya, sikap keras kepalanya, tapi pada saat ini dia juga jadi lebih peka gitu. Terutama tentang perasaan kamu. Jadi kalau sebelumnya dia kayak terlalu nggak peka gitu ya, terlalu cuek. Di sini dia baru menyadari betapa kamu terluka dengan sikapnya. Betapa kamu benar-benar merasa tidak disayang, tidak dicintai, tidak dipedulikan. Ya, beberapa waktu ke belakang sama dia. Ya, dia juga bingung ya, kenapa dia menjadi seperti itu. Padahal di awal-awal hubungan kalian begitu bahagia, kalian bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Ya, tapi sekarang dia jadi tersadar bahwa dia hanya kurang bersyukur bisa memiliki kamu, seseorang yang memang telah dia nantikan sejak lama. Memang dia tahu di sini ada resiko yang tentunya bisa menghadang kalian, bisa menghambat hubungan ini. Tapi dia akan siap untuk mengambil resiko apapun untuk bisa bersama dengan kamu. Karena memang ada perbedaan-perbedaan ya di antara kalian berdua. Mungkin ada perbedaan cara pikir, cara pandang, cara dalam menyelesaikan masalah, cara dalam bersikap, bertindak. Mungkin juga ada yang beda agama, ada perbedaan usia, ada perbedaan tempat tinggal ya, ada yang LDR dan juga beda kota, beda negara. Tapi itu tidak mengurangi sedikit pun rasa cinta dan rasa sayangnya sama kamu. Dia tetap melihat kamu yang terbaik, dia tetap melihat kamu sebagai seseorang yang akan menikah sama dia. Seseorang yang akan menemani dia selamanya.
Dia nggak mau ya menikah dengan orang lain, dia nggak mau bersama dengan yang lainnya. Karena hanya dengan bersama kamu dia merasa lengkap, dia merasa utuh, dia merasakan kebahagiaan sejati. Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Temperance, saya merasakan ada energi kontemplasi, saya merasakan ada energi di mana dia banyak merenung ya akhir-akhir ini. Begitu banyak perasaan ya yang harus dia hadapi. Mulai dari rasa kangen ya, rasa rindu sama kamu, ingin melihat wajah kamu lagi yang begitu cantik, yang begitu ganteng, ingin bisa mendengarkan suara kamu yang begitu merdu, ingin bisa memeluk ya tubuh kamu yang begitu hangat, dan ingin mengatakan ya betapa dia sangat mencintai kamu. Dia merasa kurang mengucapkan hal itu sebelum-sebelumnya, dan di sini dia ingin mengucapkannya lebih banyak lagi. Agar kamu ngerti gitu ya, agar kamu paham bahwa dia benar-benar cinta sama kamu. Kalau sebelumnya ada silent treatment, ada komunikasi yang terputus, maka dengan hadirnya kartu Ace of Swords artinya akan ada awal yang baru, awal dari komunikasi kalian yang akan mengarah pada kelanggengan ya dari hubungan ini. Jadi nggak akan ghosting lagi, nggak akan on off lagi hubungannya. Ya, dia tahu kamu capek ya, dia juga capek dengan hubungan yang nggak jelas, dengan hubungan yang mungkin putus nyambung, on off, berantem terus. Dia hanya ingin bahagia sama kamu, dan dia juga tahu bahwa kamu hanya ingin mendapatkan ya cinta dan juga kasih sayang yang seimbang. Dia yakin bahwa kalian bisa bersama ya. Di saat kalian menurunkan ego masing-masing dan mengedepankan cinta, maka semuanya bisa terjadi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu The Fool dan kartu Nine of Wands. Untuk zodiak lainnya, saya merasakan di sini ada energi Aries, Leo, ada Taurus, Capricorn, dan sebagian di antara kamu ada juga yang berhubungan dengan Cancer ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang kamu fokuskan, dan juga dari zodiak kamu sendiri. Kalau kita lihat ya dengan hadirnya kartu ini, sebenarnya dia nggak pernah ya merasa bosan sama kamu. Dia nggak pernah merasa ingin berpisah ya, ataupun ingin ada jarak sama kamu, karena sebenarnya itu menyiksa dia, sangat-sangat menyiksa dia. Dengan dia tidak tahu kabar kamu, dengan dia hanya bisa memantau kamu dari kejauhan ya, mungkin dari sosial media, ataupun hanya memandangi foto-foto kamu. Ya mungkin bisa gitu untuk mengurangi sedikit kerinduannya, tapi dia ingin lebih ya. Dia nggak cukup kalau hanya memandangi foto kamu aja, merindukan kamu dari kejauhan. Dia nggak sanggup. Dia ingin selalu berdekatan sama kamu ya. Dia paham bahwa kamu juga memiliki trauma ya, kamu memiliki luka di dalam hati kamu. Dia tahu, dia paham. Makanya di sini dia ingin berjanji ya sama kamu untuk bisa menyembuhkan luka tersebut, trauma tersebut, agar kamu mau lagi gitu untuk membuka hati sama dia. Ya, untuk kedepannya dia bertekad juga ya di sini untuk menjadi seseorang yang lebih bisa menunjukkan, mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya dia kayak kurang bisa menyisihkan waktu untuk kamu, di sini dia ingin bisa lebih menyisihkan ya waktu lebih banyak lagi. Kalau sebelumnya dia kurang bisa menghargai kamu, dia ingin mengapresiasi kamu pada saat ini. Jika sebelumnya dia kurang bisa menunjukkan ya keromantisan, dia ingin bisa menunjukkannya lebih besar lagi. Ada hadiah yang telah dia persiapkan ya. Jadi ini akan dia berikan untuk kamu di saat kalian bertemu nanti.
Karena benar-benar hanya kamu ya fokus terbesarnya. Dia melihat kamu tuh sebagai seseorang yang lucu, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang positif, punya aura yang baik gitu. Makanya setiap kali dia berdekatan dengan kamu ya dia sangat semangat banget. Sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat merasa begitu bahagia. Ya, merasa bersyukur. Kamu punya energi yang bagus. Makanya dia selalu penasaran gitu ya tentang kamu. Kamu juga orang yang ngangenin banget. Dia kangen bisa manja-manjaan sama kamu lagi. Ya, romantis-romantisan lagi. Ya, bercerita. Dia kangen ya masa-masa di saat kalian bersama. Dan dia ingin bisa menciptakan masa-masa itu lagi bersama dengan kamu ke depannya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, di sini sudah ada 5 kartu, akan kita baca dari kartu pertama. Dia ingin mengatakan kepada kamu bahwa di sini dia bilang, aku mencintaimu hari ini, esok, dan selamanya. Maafkan aku yang kurang bisa menunjukkan kasih sayang. Ya, udah terlihat ya tadi energinya bahwa memang dia ini kurang bisa menunjukkan kasih sayang sebenarnya. Karena ada yang berhubungan dengan seseorang yang kayaknya kaku gitu ya. Kurang bisa mengekspresikan. Tapi dia ingin kamu tahu bahwa dia selalu mencintai kamu. Baik hari ini, esok, maupun selamanya. Apalagi tadi kita melihat ya bahwa dia sudah memandang kamu sebagai cinta sejatinya. Makanya dia gak akan pergi-pergi lagi. Dia gak akan memfokuskan pada orang lain lagi. Hanya kamu yang ada di dalam hati terdalamnya. Kemudian untuk kartu kedua, dia ingin mengatakan, kamu begitu indah, luar biasa. Tak ada yang mampu menandingi pesonamu. Jadi kalau dibandingkan dengan siapapun ya, orang-orang yang pernah dia temui, pernah dia kenal, bahkan jika dibandingkan dengan mantan-mantannya dia, orang masa lalunya dia, ya kamu begitu indah, kamu begitu luar biasa. Kamu yang terbaik. Ya, kamu yang bisa membuat dia merasakan kenyamanan sampai sedalam ini. Makanya dia mengatakan tak ada yang mampu menandingi pesona kamu. Ya, jadi ini adalah kejujuran ya dari hati terdalamnya. Betapa dia mengagumi kamu, betapa dia jatuh cinta sama kamu sampai sedalam ini. Kemudian kartu selanjutnya di sini dia ingin mengatakan, seringkali aku merasa galau dan sedih. Hidupku sangat tidak seimbang saat ini. Mungkin ini adalah karma yang harus aku jalani. Jadi sekarang kamu tahu ya kalau akhir-akhir ini dia memang merasa galau ya, merasa sedih. Hidupnya gak seimbang, mungkin pekerjaannya berantakan. Ada kesulitan-kesulitan lain, ya mungkin dari keuangan. Begitu pula juga dengan kehidupan asmaranya. Karena dia tahu bahwa semua ini harus diperbaiki. Semua ini harus bisa menjadi lebih baik lagi. Dia akan membayar karmanya ya setelah dia menyelesaikannya. Tentunya dia menjadi pribadi yang lebih positif, lebih peka, lebih intuitif. Ya, lebih perasa. Lebih bisa menghargai dan bersyukur apa yang telah dimiliki. Makanya dia akan menjadikan kesalahan-kesalahan masa lalunya sebagai pelajaran yang sangat berharga, yang tidak akan dia lupakan untuk selamanya. Oke, kemudian kartu selanjutnya, maafkan aku yang selalu menyakitimu. Aku sadar belum bisa jadi yang terbaik untukmu. Namun percayalah, aku sedang berusaha untuk membahagiakanmu. Dia minta maaf ya sama kamu di sini. Lalu bagaimana respon kamu? Apakah kamu memaafkan dia atau tidak? Apakah kamu sudah siap untuk membuka hati atau tidak? Apakah kamu masih memiliki trauma? Ya, dia penasaran banget, sangat-sangat penasaran.
Makanya dia di sini ya mengatakan bahwa dia minta maaf ya kalau dia selalu menyakiti kamu, kalau dia kurang bisa memahami batin perasaan kamu selama ini, kalau selama ini kamu merasa kesepian, merasa tidak dianggap, tidak dihargai. Dia minta maaf. Dia berharap kamu mau memaafkannya. Dan kartu selanjutnya di sini kartu terakhir, tak ada yang lain, hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Jadi diibaratkan kamu ini adalah cahaya, ya, kamu adalah mataharinya yang memberikan dia cahaya yang terang, ya, memberikan dia rasa optimis, memberikan dia kebahagiaan dan juga warna-warna yang begitu indah di dalam kehidupan dia. Karena sebelum bertemu dengan kamu, mungkin dunianya itu sangat suram, ya, hanya hitam dan putih, diliputi kesedihan, kegalauan. Mungkin sebelum-sebelumnya dia juga bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Tapi setelah dia bertemu kamu ya, kehidupan dia benar-benar berubah, berbeda 180 derajat. Dia jadi semakin bersemangat ya, dia semakin senang, dia semakin bahagia dan merasakan cinta sejati. Dia berharap bahwa dia juga bisa menerangi dunia kamu, bisa memberikan kamu kenyamanan ya, dan bisa bersama dengan kamu sampai kapanpun. Kemudian dia juga ingin melepaskan ya segala energi-energi toksik, energi-energi negatif agar dia tidak melukai kamu untuk kedepannya. Ya, jadi yang akan dia lakukan hanyalah memberikan cinta, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian agar kamu selalu bahagia berada di sisinya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.